firman kudus. Persiapan hati kita sore hari ini untuk kita boleh dilayakkan. Haleluya. Mari sama-sama saja kita bangkit berdiri, kita berdoa pada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat pemeliharaan sepanjang minggu ini. Bahkan memasuki bulan yang baru di bulan Mei ini, kami tahu ya Tuhan bahwa yang terbaik masih ada di depan kami. Sebab itu ya Tuhan, sore hari ini kami berkumpul memuji memuliakan Engkau. Kami rindu memberikan yang terbaik bagimu ya Tuhan. Biarlah pujian pengagungan senantiasa ada dalam kerongkongan kami untuk melakukan pembalasan atas setiap musuh-musuh kami. Kami membersihkan atmosfer di daerah komunitas kami ini Tuhan. Daerah teritorial ya Tuhan, di mana kami tinggal ini Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan yang memberkati wilayah kami. Karena kami tahu Engkau mengadakan kami ya Tuhan, untuk kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, buat pengorbanan-Mu, buat keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini nyanyian doa kami. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita angkat tangan, kita nyatakan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi nyatakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku
yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Jemaat saja nyatakan, sekarang tegaklah saja kita bangkit bersama, katakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan ku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Tiada yang lain selain Kau Tuhan. Tiada seperti-Mu. Ku mau memuliakan Tuhan seumur hidupku, sampai tutup usiaku. Engkaulah Yesus Tuhan, Kau juru selamatku, Kaulah penebusku, anak dombala yang layak terima pujian kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, kita lulukan Dia, kita muliakan Dia. Katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, pujilah namanya yang kudus. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Oh, sebab itu ku memuji-Mu, Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi. Mari kita angkat tangan, nyatakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu,
Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau selamanya, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau selamanya, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Di dalam masyarakat
Engkau dahsyat di tempat ini Tuhan. Engkau ajaib. Engkau besar ya Tuhan. Engkau perkasa ya Tuhan. Kami rindu mengenalmu lebih dalam lagi. Lebih lagi Tuhan. Mengasihimu. Melayanimu. Dan bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku mengenalmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, sekali lagi nyatakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terima kasih atas kasih-Mu, kasih-Mu yang tak bersyarat yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Kasih-Mu yang menyelamatkan hidup kami ya Bapa, lewat anak-Mu Yesus Kristus. Bapa, terima kasih juga atas setiap kebaikan yang Engkau limpahkan ke dalam hidup setiap kami. Semua rancangan yang damai sejahtera yang Engkau rancangkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami akan sharing firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang menguasai setiap hati kami. Beri kami kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa mengerti dan bisa mengenal Yesus Kristus lebih lagi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Kita buka ya di Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Ini tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Udah buka semua? Saya bacain ya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, maka Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu berkata bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di gunung Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi."
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang dan yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihatlah, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dan kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan ini yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya kepada perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi kalau kita lihat di Yohanes 4 ini, sebelumnya Yesus itu kan ditulis bahwa Dia meninggalkan Yudea. Nanti sebenarnya tujuan Yesus adalah ke Galilea. Ya, tetapi di Yohanes 3 sebelum Yesus ke Yudea, meninggalkan Yudea, Dia bertemu dengan Nikodemus. Ya, di Yohanes 4. Setelah itu baru Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Yesus itu khusus datang ke Samaria. Sebenarnya harusnya tujuannya adalah Galilea. Tetapi Yesus itu khusus datang melintasi Samaria, khusus untuk wanita ini. Gitu. Sedangkan di sebelumnya waktu Yesus ketemu dengan Nikodemus, Nikodemus itu datang menjumpai Yesus. Ya, ini ada hubungannya sebenarnya. Ada 2 tipe orang yang percaya. Jadi Nikodemus dan wanita Samaria ini. Jadi sebelumnya yang di pasal 3 Yohanes 3, Nikodemus itu sebenarnya di firman di ayat 1 itu berkata bahwa ia adalah seorang Farisi dan seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi Nikodemus itu adalah orang yang sebenarnya mungkin kalau di zaman sekarang itu sekolahnya di Harvard mungkin, atau dia itu adalah ahli teologia dan dia itu sangat mengerti yang namanya hukum Taurat. Lalu dia datang menemui Yesus. Dengan apa? Dengan segala kebenarannya. Artinya apa? Dia datang bukan dengan kebutuhan dia akan seorang juru selamat, tetapi dia datang dengan egonya dia, dengan pride-nya dia yang berkata bahwa saya sudah tahu. Karena di firman yang di Nikodemus itu dia berkata bahwa dia tanya kepada Yesus, dia bilang, Rabi, kami tahu
bahwa begini. Jadi dia itu datang sebagai orang yang sebenarnya sudah melakukan ini dan sudah melakukan itu. Sudah mengerti kalau contohnya di kehidupan kita sehari-hari adalah sudah mengerti pelayanan, sudah melakukan sangat banyak, sudah ke bangsa-bangsa ya Pak. Sudah ke bangsa-bangsa, sudah kemanapun, semua itu dilakukan adalah dia merasa bahwa saya sudah melakukan ini semua buat Tuhan. Gitu. Kalau di zaman yang dulu Nikodemus itu dia adalah orang yang sangat mengerti hukum Taurat. Dia merasa bahwa dia bisa memenuhi atau melakukan hukum Taurat itu. Makanya dia tidak pernah merasa bahwa dia itu butuh juru selamat. Karena pada saat hati kita merasa bahwa kita itu sanggup, kita itu bisa, kita itu tidak kekurangan apapun, bahkan orang lain yang salah, saya doang yang benar, pengajaran saya yang paling benar, itu akan membuat yang namanya kita itu tidak lagi membutuhkan yang namanya kasih karunia Tuhan, gitu. Sedangkan di Yohanes 4, Yesus itu datang khusus melintasi daerah Samaria. Di ayat 4 dikatakan bahwa ia harus melintasi daerah Samaria. Artinya apa? Yesus itu tahu bahwa di Samaria itu ada seorang perempuan yang sedang menantikan dan sedang kehausan akan kasih. Kenapa? Karena pada saat di ayat 6 dikatakan bahwa hari kira-kira pukul 12. Jadi perempuan ini datang ke sumur itu pukul 12 siang. Artinya apa? Itu di masa matahari itu sedang sangat panas. Kenapa? Biasanya kalau misalnya wanita-wanita itu datang menimba air, biasanya itu di pagi hari. Tetapi wanita ini datangnya di siang hari. Karena kenapa? Dia itu malu. Dia malu dengan semua apa yang dia lakukan. Dia itu depresi, dia malu karena dia merasa bahwa mungkin di kampung itu semua orang melihat dia dengan sebelah mata, menghina dia dengan segala macam. Karena kenapa? Apa yang dia lakukan. Karena kenapa? Suami dia yang sekarang itu bukan suami dia. Suami yang hidup bersama dengan dia itu bukan suami, itu adalah suami orang lain. Jadi bahkan dia sudah cerai 5 kali. Dia punya suami 5, lalu dia sekarang tinggal dengan suami yang bukan suami dia. Coba kita bisa bayangkan wanita seperti ini pasti dia akan sangat malu. Makanya kenapa dia datang menimbah air di sumur itu supaya orang gak melihat dia. Supaya dia tidak usah bertatapan muka dengan masyarakat di sana. Karena pada siang hari sumur itu sangat sepi. Tetapi semua rancangan Tuhan itu adalah baik dan sempurna. Yesus itu sengaja melintasi Samaria. Dan di firman berkata sebenarnya Yesus itu sangat letih oleh perjalanan. Dan pada saat dia letih, dia duduk di sumur itu menunggu wanita itu datang. Betapa kasih Tuhan itu sangat ajaib. Sebenarnya kalau Nikodemus, dia datang ke Yesus pada waktu malam hari. Kenapa? Malu juga sebenarnya, sama. Nikodemus itu datang karena dia takut kalau dia datang ke Yesus nanti yang lain pada lihat. Karena dia itu adalah seorang yang petinggi yang dia itu pemimpin agama Yahudi. Jadi kalau dia datang ke Yesus malam-malam supaya orang-orang tidak melihat dia juga. Sebenarnya sama gitu. Tetapi yang wanita ini karena pas Yesus itu duduk dan murid-muridnya sedang pergi semua membeli makanan, sehingga semua sudah dirancang bahwa wanita ini harus berdua bersama dengan Yesus. Lalu ketika wanita ini bertemu dengan Yesus, Yesus berkata apa? Berilah aku minum. Lalu wanita ini menjawab apa? Hah? Masa kamu orang Yahudi minta minum kepada orang Samaria? Jadi wanita itu kayak merasa, karena orang Yahudi itu selalu merasa dirinya lebih tinggi daripada suku-suku yang lain. Sehingga wanita ini
sangat heran, kok kamu orang Yahudi, kok kamu mau minta minum dari aku? Lalu Yesus menjawab gini, wanita, kalau kamu tahu siapa di depan kamu, siapa ini yang di depan kamu, yang meminta air kepada kamu, maka kamu akan meminta kepadanya. Kalau kamu tahu aku ini siapa, kata Yesus, maka kamu akan meminta kepadaku air hidup. Ya kan? Tapi wanita ini menjawab gini, Tuhan, sebenarnya Tuhan di sini itu Tuhan, bukan Tuhan yang kita bilang Tuhan Tuhan God gitu, bukan. Tapi ini sebenarnya dia panggilnya itu Tuhan, dia panggil karena kan itu kayak orang asing, jadi dia panggilnya Tuhan. Engkau tidak punya timba, di ayat yang ke-11 itu berkata bahwa Tuhan, engkau tidak punya timba. Sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air itu? Jadi ketika Yesus menawarkan kepada dia, kalau kamu tahu aku ini siapa, kamu itu akan meminta kepadaku air yang hidup. Tetapi wanita ini jawab gini, dengan logikanya, dengan cara berpikirnya, dia berkata bahwa Tuhan, kamu tidak punya timba. Artinya kamu tidak punya alat untuk mengambil. Bagaimana kamu bisa mengambil air hidup itu buat saya? Padahal timba aja kamu gak punya. Seringkali kita juga sebagai anak-anaknya, kita seringkali berkata kepada Tuhan, Tuhan, kamu gak punya timba, ini keadaanku, kamu tidak tahu keadaanku itu seperti apa. Bagaimana kamu bisa mengambil air dari sumur ini? Secara logika ini tuh sangat dalam gitu. Ini adalah sebuah ilustrasi sebenarnya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan sebenarnya dalam keadaan hidup kita apapun itu sebenarnya kita sering banget ngomong ke Tuhan bahwa Tuhan gak punya timba. Kita gak percaya bahwa sebenarnya Tuhan itu sanggup. Karena kenapa? Tuhan bilang kalau kamu tahu aku ini siapa. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti sebenarnya Yesus itu siapa. Apa yang dia sudah kerjakan di atas kayu salib buat kita. Maka sebenarnya kita itu akan memperoleh yang namanya air hidup. Atau mata air di dalam hati kita yang terus membual sampai kepada kesudahannya, maksudnya sampai kepada kekekalan. Jadi sebenarnya karena kita ini kenapa bisa ngomong ke Tuhan bahwa Tuhan gak punya timba? Sebenarnya lebih kepada kita itu kurang percaya. Kita itu tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup dan dia sudah menyelesaikan semua pekerjaannya di atas kayu salib dan dia bilang it is finished, it is complete. Maka sebenarnya kalau kita tinggal percaya aja, kita percaya dan kita tahu dia itu siapa dan apa yang dia sudah selesaikan, maka sebenarnya kita akan mengalami kemenangan yang Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib itu di dalam hidup kita. Lalu selanjutnya berkata gini, malah dia tanya gini, masa engkau lebih besar dari bapa kami Yakub? Jadi dia gak tahu Yesus itu siapa. Dia merasa Yakub lebih besar. Ya kan? Sama dengan kita. Kita merasa mungkin kita mempelajari banyak di perjanjian lama, Musa, Daud dan semuanya. Kita pikir mereka itu sama dengan Yesus, padahal enggak. Karena di firman di perjanjian baru berkata bahwa bahkan Yesus sudah ada sebelum Musa ada. Jadi sebenarnya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu gak sih sebenarnya apa yang sudah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, lakukan buat kita. Dan apakah kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup dan Tuhan itu punya timba, bahkan dia bisa mengambil air dan dia bisa memberikan kepada kita bukan cuma air tapi mata air di dalam hati kita. Terus di ayat 16 berkata bahwa kalau kamu minum dari air ini, jadi air itu sebenarnya di terjemahan lain itu adalah sumur Yakub. Kalau kamu minum dari sumur Yakub, Yesus bilang, ada di terjemahan kayaknya New King James atau apa, itu berkata bahwa ini kan di ayat 14-nya dikatakan bahwa tetapi barang siapa minum air
13. Yesus menjawab kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air ini yang dimaksud adalah minum dari sumur Yakub. Kalau kita minum dari semua yang buatan manusia, semua yang manusia punya, maka Yesus bilang, kamu akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Percayakah kita dengan apa yang Yesus katakan? Kalau kita minum dari air kehidupan, yaitu Yesus sendiri, maka kita tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kalau kita terus memegang yang namanya Tuhan Yesus di dalam hidup kita, maka di sini firman Tuhan berkata bahwa di dalam hati kita akan mengalir aliran air kehidupan dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sebenarnya yang di sini itu artinya sebenarnya adalah sama dengan Roh Kudus. Kita coba buka di bentar ya. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Jadi tadi sama ya, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tetapi sekarang Yesus sudah dipermuliakan, maka sebenarnya setiap kita itu di dalam kita sudah punya air kehidupan itu, yaitu Roh Kudus. Ketika kita terus berpegang kepada Yesus dan berpegang kepada apa yang Yesus sudah kerjakan, bukan seperti Nikodemus yang datang kepada Yesus dengan semua performance dia, dengan semua apa yang dia kerjakan, dengan semua apa yang dia tahu. Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Karena kenapa? Semua yang dia punya itu harus dilahirkan kembali. Artinya apa? Semua itu harus dari nol, harus dilahirkan kembali. Tetapi dia berkata kepada perempuan ini, minum dari airku. Ketika kamu minum dari airku, maka di dalam hidupmu akan mengalir aliran air kehidupan. Dan ketika di dalam kita ada air kehidupan Tuhan, kita ketemu dengan teman-teman kita ketemu dengan orang lain, tiba-tiba kita akan mengalirkan air kehidupan itu kepada orang-orang yang memerlukan. Karena air kehidupan itu tidak akan pernah habis kalau tadi kan berkata bahwa tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Bagaimana caranya untuk kita tidak haus lagi untuk selama-lamanya? Yaitu kita terus berpegang kepada karya salib Yesus. Karena karya salib Yesus itu teman-teman bukan cuma sekedar seperti buat orang yang baru bertobat, lalu kita yang udah bertobat udah tidak butuh lagi. Dulu itu adalah pengertian saya. Saya kira salib Yesus itu adalah buat orang-orang yang pertama kali bertobat doang. Tapi ternyata setelah saya mengenal dan saya tahu bahwa sebenarnya setiap detik dalam hidup kita itu harus dipenuhi dengan yang namanya pengorbanan Yesus. Karena kenapa? Kalau enggak, kita tidak akan bisa penuh. Kita akan haus. Kita akan mencari kehausan itu ke tempat lain. Bahkan mungkin yang kita lihat sesuatu yang rohani. Bukan yang mungkin ke clubbing atau kemana, bukan. Atau ngobat. Tetapi
Seakan-akan itu adalah sesuatu yang rohani pun, kalau itu kita bergantung kepadanya. Misalnya saya bergantung kepada pelayanan saya bergantung kepada apa yang saya lakukan buat Tuhan. Itu pun kita akan menjadi haus dan haus lagi. Dan kita tidak akan pernah puas. Karena kenapa? Bukan ini yang kita harus pegang. Yang kita harus pegang setiap hari, setiap detik, setiap saat dalam hidup kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Apa yang kita pegang dari Tuhan Yesus itu? Apa yang Dia selesaikan di atas kayu salib. Karena itu yang akan memerdekakan hidup kita. Pada saat kita terus memegang Dia, maka air kehidupan itu, yaitu aliran Roh Kudus ini, akan bersaksi di dalam hati kita tentang Dia. Kemudian kita akan terus diubah se-image dengan Tuhan Yesus. Bukan dengan usaha kita, tetapi dengan kasih karunia Tuhan, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kita yang mengubah kita. Jadi udah bukan lagi kita berusaha untuk mengasihi orang, menjadi seperti Yesus, melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, mengusir ini, mengusir setan, atau melakukan konseling atau apapun dengan kekuatan kita. Tetapi pada saat kita memegang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kita, dan kita berpegang terus kepada apa yang Dia sudah selesaikan, bukan apa yang saya bisa lakukan melalui usaha saya, melalui performance saya. Seperti Nikodemus datang ke Yesus, makanya Yesus bilang kamu harus dilahirkan kembali. Semua yang kamu punya itu harus dilahirkan kembali. Kenapa? Karena apa yang kita punya itu tidak akan menjadi sempurna kalau tidak melalui Yesus Kristus. Gitu. Jadi waktu wanita ini mendengar bahwa Yesus bisa memberikan kepada dia air hidup. Lalu kata perempuan itu di ayat 15 berkata, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang ke sini. Wanita ini berpikir cuman seperti air yang biasa. Dia pikir Tuhan itu datang ke dia menawarkan air yang biasa. Sehingga dia pikir, kasih ke aku supaya aku gak usah kesini lagi siang-siang untuk menimba air dan capek-capek. Dan menahan malu untuk mendapatkan air itu. Aku mau dong air itu. Gitu. Jadi yang dipikirkan itu tetap yang fisik. Padahal yang Tuhan tawarkan ke dia adalah sesuatu yang jauh lebih dalam di dalam hati dia. Di mana dia itu mencari yang namanya kepuasan itu lewat hal-hal yang lain. Dia mencari cinta lewat laki-laki, lewat banyak laki-laki dan dia tidak pernah merasa puas. Buktinya akhirnya Yesus berkata gini, ketika dia mau minta itu Yesus berkata gini, pergilah panggil suamimu datang ke sini. Terus dia bilang, aku gak punya suami. Iya benar, apa katamu? Kamu tidak punya suami tetapi kamu sudah punya 5 suami. Yang sekarang bersama kamu itu bukan suamimu. Jadi Yesus itu bukan menghakimi dia. Ketika Yesus tahu sebenarnya keadaan perempuan ini, ketika Tuhan kita itu sebenarnya tahu keadaan hati kita, keadaan kita, even Nikodemus pun dia pikir dia hebat, dia datang ke Yesus. Yesus juga tahu keadaan dia. Even wanita ini pada saat dia datang ke Yesus, wanita ini kirain Yesus tidak tahu. Dan dia pikir kalau Yesus tahu, Yesus akan menjauhi dia. Tapi kebalikan. Yesus mau kasih tahu dia bahwa aku tahu semua tentang kamu. Tetapi yang kamu butuhkan adalah kasih agapeku. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang pada saat dia itu tahu kamu itu siapa. Dia itu tahu kelemahanmu. Tetapi dia tetap datang, mendekat dan mengasihimu. Itulah kasih Tuhan. Sehingga perempuan ini berkata gini. Ini di sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu. Jadi kalau di tepat katamu itu sebenarnya di bahasa Inggrisnya dia bilang, kamu berkata dengan sangat cantik dan bagus. Jadi perempuan ini pun pada saat Yesus mengatakan kepada dia tentang diri dia, wanita ini tidak menjadi terintimidasi.
Kalau mungkin kita sebagai manusia, kalau kita bongkar kesalahan orang, mungkin orang itu akan merasa setelah dia pulang dan berbicara bukan bertambah bagus, tapi malah tambah terintimidasi dan merasa terkondemnasi, artinya merasa kayak ada penghukuman gitu. Tetapi Yesus membuka perempuan ini, dan perempuan ini tahu bahwa Yesus tahu akhirnya. Tetapi perempuan ini tidak merasa terintimidasi. Malah dia akhirnya berkata gini, bahwa saya akhirnya tahu bahwa kamu ini nabi. Yang tadinya cuman Tuhan, setelah Yesus mengatakan keadaan dia yang sebenarnya. Dan perempuan ini akhirnya sadar bahwa ternyata kamu seorang nabi ya. Juga sebenarnya sama dengan si Nikodemus itu. Coba kita lihat ya. Bentar. Di Yohanes 7 di Yohanes 7 ayat 50 sampai 52. Jadi sebenarnya di hadapan Tuhan itu Nikodemus dan wanita Samaria ini sebenarnya sama. Satu adalah orang yang merasa sangat hebat, merasa dia sudah mengetahui semua, bahkan sebenarnya mungkin dia itu adalah ahli-ahli teologi, artinya dia itu sudah belajar Alkitab, ya kan? Akhirnya dia datang ke Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau bilang bahwa sampai dia itu mengerti bahwa dia butuh yang namanya seorang juru selamat. Sama dengan wanita ini. Pada saat dia di titik yang paling rendah di dalam hidup dia, Yesus datang dan Yesus mengangkat hidupnya. Tetapi yang Nikodemus ini, Yesus datang ke dia dan Yesus bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Artinya apa? Yesus sedang membabat semua kesombongan dia, supaya dia tahu bahwa dia butuh juru selamat di dalam hidupnya. Ya, coba kita lihat. Sebelumnya di Lukas 3 ayat 4 sampai 6 dulu. Lukas 3 ayat 4 sampai 6. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuatan Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi supaya apa? Supaya semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Artinya apa? Nikodemus seperti gunung yang tinggi, di mana Yesus itu harus meratakan dia. Supaya apa? Supaya dia mengenal dan melihat yang namanya keselamatan. Sedangkan wanita Samaria ini adalah lembah yang harus diisi, ditimbun. Jadi ketika wanita ini merasa saya tidak layak, saya ditolak, saya tidak punya apa-apa, bahkan saya malu dengan diri saya sendiri, Tuhan datang dan Tuhan mengangkat hidupnya. Jadi akhirnya dua-duanya sebenarnya sama, dua-duanya butuh keselamatan. Kita coba lihat Nikodemus ya. Yang tadi Yohanes 7 ayat 50 sampai 52. Setelah Nikodemus itu berbicara dengan Tuhan Yesus, kita lihat apa yang terjadi di Yohanes 7 ayat 50-52. Nikodemus, seorang dari mereka, ini Roh Kudus berkata bahwa yang dahulu telah datang kepadanya. Jadi dia mengingat, Roh Kudus mengingatkan kita bahwa Nikodemus yang dulu loh datang kepada Yesus itu, Nikodemus itu membela Yesus. Yang sebelumnya kalau misalnya dia tidak percaya kepada Yesus, tidak mungkin
seorang ahli agama, ahli Taurat, orang Farisi itu pemimpin agama. Dia bukan Farisi biasa, dia sudah Farisi di atas Farisi gitu. Dan dia itu membela Yesus pada saat orang Farisi itu mau menangkap Yesus. Dan tentaranya itu balik dengan tangan kosong. Tentara itu berkata bahwa tidak ada satu orang pun yang berkata seperti apa yang Yesus katakan. Jadi mereka tidak berani menangkap Yesus. Lalu orang Farisi itu kan maksudnya yang diantara kayak majelis mereka itu sangat marah. Tetapi Nikodemus bangkit dan Nikodemus itu berkata dan dia berkata bahwa apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya. Jadi maksudnya gini, gak fair dong kalian itu mau menangkap Yesus. Padahal kan apa salah dia? Sebelum kalian mendengar apa yang dia lakukan, masa kalian menangkap dia? Jadi dia berdiri, berani berdiri dan membela Yesus. Lalu di Yohanes 19 sekali lagi 19 ayat 39 sampai 40. Juga Nikodemus datang dari situ. Dialah yang mula-mula, ini diingetin lagi nih. Dialah yang mula-mula datang waktu malam. Jadi Nikodemus itu datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Jadi Nikodemus itu datang kepada Yesus waktu pas Yesus itu sudah disalibkan. Dia bersama dengan Yusuf ya, Arimatea itu, dia datang dan dia memberikan Yesus itu rempah-rempah. Saya percaya bahwa Nikodemus itu diselamatkan dan percaya sama Tuhan Yesus. Karena kenapa? Tidak mungkin orang Farisi mau mengeluarkan duit untuk membeli rempah-rempah yang mahal kalau dia tidak percaya kepada Juru Selamat ini. Jadi artinya apa? Hati dia ketika dia bertemu dengan Yesus, hatinya itu diubahkan. 2 kali sebelumnya dia membela Yesus dan setelah Yesus mati di atas kayu salib, dia membelikan rempah-rempah buat Yesus. Jadi seperti yang tadi yang dikatakan bahwa di Lukas itu berkata bahwa setiap gunung yang tinggi itu akan diratakan. Jadi setiap itu adalah contoh dari kehidupan kekristenan kita juga. Pada saat ada yang walaupun sudah percaya Tuhan Yesus, sudah pelayanan dan melakukan apapun, tetapi itu seperti hidup saya juga dulu sebelumnya. Selalu merasa bahwa saya itu bisa mengasihi Tuhan dengan apapun yang saya kerjakan. Saya itu bisa memberikan apapun yang saya punya buat Tuhan, sehingga saya merasa bahwa saya itu harus melakukan itu buat Tuhan. Dan itu sepertinya membuat Tuhan itu senang kepada saya. Sebenarnya bukan itu teman-teman. Yang Tuhan lihat itu bukan itu. Tetapi ketika nanti di sini dia berkata kan, wanita itu kan berkata bahwa engkau seorang nabi. Tetapi Tuhan berkata gini di ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sekarang sudah bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi waktu pas Yesus membongkar identitas dari wanita ini bahwa dia punya 5 suami dan sebagainya. Dan akhirnya wanita ini berkata, dia kayak mengalihkan pembicaraan, dia bilang gini, dulu kan nenek moyang kita itu kita disuruh menyembah Tuhan. Dia kan orang Samaria, jadi dia bilang orang Samaria itu disuruh menyembah Tuhan di gunung itu. Tapi kalian orang Yahudi disuruh Tuhan menyembah gunung yang ini. Jadi gunung mana yang harus kita sembah, yang kita harus datengin untuk menyembah Tuhan gitu. Yesus bilang gini, bukan di gunung ini atau di gunung itu, tetapi akan tiba saatnya kita akan menyembah Bapa di dalam roh, yaitu pada saat air kehidupan itu ada di dalam kita, dan kebenaran pada saat kita mengerti dan mengenal kebenaran Yesus. Ketika kebenaran Yesus itu masuk di dalam hati kita, maka roh kita itu akan keluar dan menyembah Bapa di surga. Karena kenapa? Yang namanya tidak ada kebenaran
yang lain di luar kebenaran Yesus Kristus. Karena Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi apa sih sebenarnya yang harus kita pegang? Dulu saya pikir ya berpegang ke Tuhan iya, tapi apa sih yang harus kita pegang? Sebenarnya ya dibilang gampang ya susah, dibilang susah sebenarnya gampang. Sebenarnya bagian kita sebagai anak-anak Tuhan itu, kita cuman butuh setiap hari, setiap saat itu merenungkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan di dalam hidup kita lewat karyanya di atas kayu salib. Apa yang dia selesaikan sebenarnya itulah kemenangan kita, teman-teman. Jadi saya bukan karena disenangin Tuhan karena apa yang saya lakukan. Karena apapun yang saya lakukan itu adalah pasti ada cacatnya. Pasti ada motivasi yang tidak benar. Pasti ada tidak murninya. Sehingga Bapa di surga, Tuhan di surga itu adalah Tuhan yang adil. Ya kan? Tuhan di surga itu tidak mungkin kompromi dengan semua kesalahan. Karena dia Tuhan yang penuh kasih, dia juga Tuhan yang maha adil. Jadi tidak mungkin kita itu bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui karya Yesus di dalam hidup kita. Even Nikodemus yang sebenarnya orang yang mungkin di mata manusia dia itu sempurna. Mungkin di mata manusia dia itu suci, dia itu kudus. Tapi di mata Tuhan enggak, karena di dalam hati kita mungkin teman-teman di sini ya kalau misalnya bisa kita cek hati kita. Kapan sih kita bisa benar-benar tulus? Gak ada, mungkin cuma 1 detik. Detik berikutnya kita sudah enggak. Jadi Bapa atau Tuhan di surga tidak bisa menerima yang seperti itu. Makanya sebenarnya dia sudah memberikan kita solusi. Yaitu bagian kita adalah kita hidup di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika pada saat kita tidak sempurna, kita berada di dalam Yesus, maka Bapa di surga melihat Tuhan Yesus. Bukan lagi melihat kita, karena Yesus adalah korban domba yang tidak bercacat cela, yang dipersembahkan di atas tahta Bapa di surga sekali untuk selama-lamanya. Jadi kita udah tidak perlu lagi terus seperti bangsa Israel dulu memotong kambing lalu kita korbankan supaya menebus dosa kita, karena Yesus sudah menebus sekali saja untuk selama-lamanya. Ada di firman, sekali saja dia mengorbankan hidupnya untuk dosa kita. Masa lalu, masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Karena di firman bilang selama-lamanya. Gak mungkin hari ini saya lahir atau anak saya lahir percaya Yesus, lalu Yesus harus mati lagi di atas kayu salib, dikorbankan lagi buat anak saya, kan enggak. Tetapi ukurannya adalah pada saat kita itu percaya kepada karya salib Yesus. Ketika kita percaya, maka di dalam hati kita Roh Kudus itu akan bersaksi, aliran air kehidupan itu akan ada di dalam hati kita dan itu akan mengalir keluar dari hidup kita. Dan itulah sebenarnya pada saat itu mengalir keluar, itulah pelayanan kita. Jadi pelayanan kita itu bukan wujud dari kemampuan kita, betapa kita bisa mengasihi Tuhan. Tetapi pelayanan kita adalah wujud dari pada saat kita terima kasih Tuhan dan kasih itu disalurkan keluar seperti air yang membual-bual keluar dari hidup kita. Gitu. Akhirnya wanita ini berkata gini, bahwa aku tahu bahwa Mesias akan datang. Jadi ketika dia terus berbincang dengan Tuhan, dia itu maju lagi 1 step. Dia bilang, aku tahu Mesias itu datang yang disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Sebenarnya ini akulah dia itu dia bilang I am. Itu sama dengan pada saat Tuhan itu berkata kepada Musa. Waktu Musa tanya, nanti kalau ditanya siapa? Tuhan itu berkata, I am that I am. Jadi di sini Tuhan itu berkata, akulah Tuhan yang pada saat pertama kali Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan itu.
itu aku dan aku hari ini berdiri di depan kamu. I am. Saya inilah Mesias gitu. Dan wanita ini menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Tandanya adalah nanti kita lihat ya. Dan selanjutnya perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Ketika dia memegang yang namanya air hidup itu, ketika dia bersentuhan dengan air hidup itu, maka dia tinggalin yang tadinya dia pikir ini adalah something yang very precious, yaitu tempayannya. Ditinggalin dan pergi memberitakan Injil. Aneh ya. Tadinya dia malu, bahkan ketemu orang aja dia harus datang di siang hari. Tapi kali ini ketika dia sudah mengenal yang namanya kebenaran, roh dan kebenaran itu masuk di dalam hati dia, maka dia langsung meninggalkan tempayannya. Yang tadinya dia pikir Tuhan mau kasih dia air yang ini gitu. Ditinggalin tuh tempayannya, lalu dia pergi ke kota dan dia mengabarkan Injil tentang Yesus. Mengatakan kepada orang-orang di kampungnya bahwa dialah Mesias, dialah juru selamat. Lalu murid-muridnya kembali dan murid-muridnya itu menawari Tuhan Yesus itu makanlah gitu. Tapi Tuhan Yesus berkata gini, akan tetapi ia berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kata Yesus bahwa ketika aku melihat satu orang menerima kasih-Ku, wanita ini yang tadinya hidupnya terpuruk lalu Tuhan mengangkat hidupnya, itulah makananku. Makanya murid-muridnya gak ngerti, emang ada yang kasih dia makan ya? Kok Yesus tiba-tiba dari itu terus ngomongnya makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi pada saat Yesus itu mau berkata bahwa ketika satu orang menerima kasih-Ku dan dia mengerti itulah makananku gitu. Terus akhirnya di ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Aneh kan? Yang wanita ini tidak mungkin didengar orang. Orang dia ditolak. Orang dia ini wanita yang berzina. Dia gak dipandang. Mana mungkin sih orang ini mau mendengarkan wanita ini. Tetapi karena di dalam dia ada air kehidupan itu. Di dalam dia ada yang namanya Roh Kudus yang bersaksi bersama dengan dia. Sehingga wanita ini punya keberanian untuk berkata-kata, dan pada saat wanita ini mengeluarkan kata-kata, udah tidak lagi seperti wanita yang melakukan perzinahan yang tidak didengar orang. Tetapi ketika dia berkata-kata, semua orang di kampungnya itu menjadi percaya kepada Yesus. Ajaib ya. Dan orang Samaria ini, ketika orang Samaria ini sampai kepada Yesus, karena pemberitaan wanita ini, lalu mereka pasti penasaran dong. Mereka pengen ketemu dengan Yesus. Ketika orang Samaria ini sampai kepada Yesus, lalu akhirnya mereka mencari Yesus. Karena Yesus masih di Samaria. Mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Lalu di ayat ke-42 berkata bahwa, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya. Jadi kami percaya kepada wanita itu ya, dia bilang. Jadi maksudnya orang-orang ini ketika mereka bertemu Yesus, lalu mereka berkata kepada perempuan ini, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Ketika kita memberitakan Injil, wanita ini memberitakan Injil dan orang itu menjadi percaya. Orang itu sebenarnya karena mereka sendiri bertemu dengan Yesus. Dulu kami cuma mendengar dia. Dan kami tahu, sekarang mata kami sendiri melihat dia. Jadi orang-orang ini berkata bahwa sekarang kami sendiri mengalami Yesus sendiri. Walaupun awal adalah diberitakan oleh wanita ini dan mereka menjadi percaya, lalu mereka sendiri bertemu dengan Yesus sendiri.
Jadi pada saat kita sebagai anak-anak Tuhan, pada saat kita memberitakan Injil ke siapapun, sebenarnya itu juga bukan karena wanita itu. Artinya orang-orang ini menjadi percaya bukan karena wanita itu. Karena pada akhirnya semua orang di sini berkata, mata kami sendiri melihat dia. Jadi karena semua orang-orang itu bertemu sendiri dengan kasih Tuhan itu sendiri. Itu yang mengubahkan. Itu yang akan kasih Tuhan itulah sebenarnya yang memberikan kepada kita kekuatan untuk berubah. Ketika di dalam hati kita mengenal dan terus melihat kepada Yesus, itu ada sebuah yang namanya power atau kekuatan yang membuat kita itu bisa berubah. Bahkan segala aspek dari hidup kita itu akan berubah. Karena arti kata salvation itu di bahasa Greek bukan cuman, ya itu udah ajaib banget bahwa kita itu diselamatkan dari neraka ke surga. Artinya dari dosa menjadi orang benar. Tetapi di dalamnya juga mengandung kehidupan kita sehari-hari. Dalam salvation itu di bahasa Greek itu artinya adalah healing. Jadi itu yang Yesus lakukan bukan? Selama dia di dunia, kerajaan Tuhan. Di dalamnya juga termasuk blessing, termasuk joy, damai sejahtera, completeness. Jadi ketika kita terima Yesus, kita itu menerima semua aspek. Karena itu makanya di firman berkata bahwa dia harus menjadi semakin besar dan aku menjadi semakin kecil. Ketika kita terus melihat kepada Yesus bukan kepada diri kita. Karena dua-dua Nikodemus maupun wanita ini itu mereka pasti melihat kepada diri mereka. Saya sudah melakukan ini, kalau Nikodemus saya sudah melakukan ini. Kalau yang satu lagi saya orang berdosa, saya nggak layak, saya nggak bisa, saya ditolak. Dua-duanya itu mengarah kepada diri mereka. Tetapi ketika kita mengarahkan mata kita kepada Yesus dan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Bukan cuma sekedar tahu, tapi sampai kita mengerti, kita terus merenungkan sampai satu hari itu tiba-tiba Tuhan itu mengaruniakan kasih karunia-Nya dan mata kita terbuka. Maka sebenarnya kita akan mengalami yang namanya kepenuhan Kristus. Sehingga itu yang akan mengubahkan kita. Lalu orang bilang, kenapa dia berdosa terus nggak berubah? Tiap kali diampuni terus nggak berubah. Karena kenapa? Karena dia belum bertemu benar-benar dengan kasih Kristus. Kalau satu hari dia bertemu dengan kasih Tuhan, tidak ada satu orang pun yang tidak diubahkan lewat kasih-Nya. Lalu mungkin saya bukain satu ayat lagi tentang kenapa Yesus itu harus tinggal di situ 2 hari lamanya. Coba kita lihat di ayat. Bentar. Di 2 Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya apa? Dulu Tuhan Yesus itu datang adalah untuk orang-orang Yahudi. Tetapi karena orang-orang Yahudi itu menolak Yesus, maka keselamatan itu datang kepada orang-orang kafir. Makanya orang Samaria ini sebenarnya lambang kita. Ini sisi yang beda ya. Kalau yang tadi itu kan ada 2, yaitu orang superior dan inferior, orang yang sebenarnya satu dibawa untuk mengenal dan menyadari bahwa mereka butuh juru selamat. Ya, tapi ini lebih kepada sebenarnya orang Samaria ini juga lambang bukan orang Yahudi, jadi orang-orang kafir, bangsa-bangsa yang di firman berkata bahwa itu adalah bangsa-bangsa. Jadi Yesus itu datang dan dia secara profetik dia tinggal
2 hari di Samaria. Artinya apa? Keselamatan setelah bangsa Yahudi menolak Yesus, maka keselamatan itu diberikan kepada kita selama sudah hampir 2000 tahun. Itulah masa anugerah buat orang-orang seperti kita yang menerima keselamatan lewat Tuhan Yesus juga. Jadi ini itu bercerita tentang 2000 itu sama dengan 2 hari itu sama dengan 2000 tahun. Dari Yesus mati di atas kayu salib sampai sekarang udah 2000 tahun, bahkan lebih dikit. Makanya ini itu sudah ujung dari segala akhir zaman. Sebenarnya semua yang Yesus sudah kerjakan itu sudah komplit. Kan Yesus bilang di atas kayu salib, it is finished gitu. Tetapi cuma ada satu aja yang masih outstanding. Yang Yesus sudah selesaikan, tapi di kita belum, yaitu kita sedang menunggu Yesus datang kembali dan tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan. Itulah yang menjadi pengharapannya kita. Gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau ada lagi, sebenarnya kenapa Yesus itu harus datang ke Nikodemus dulu, lalu ke Samaria? Sebenarnya di sini. Jadi setelah wanita itu menjadi percaya, lalu di perikop berikutnya dikatakan bahwa Yesus kembali ke Galilea. Jadi setelah dia menyelesaikan 2 hari di Samaria, 2000 tahun, maka Yesus itu harus kembali ke orang Israel. Sebenarnya kalau menurut saya ya, nggak tahu Alkitabnya, maksudnya sebenarnya ini itu tinggal sedikit lagi. Artinya apa? Dia dari orang Samaria, yaitu orang kafir, bangsa-bangsa. Setelah bangsa-bangsa genap 2000 tahun, sebenarnya dia akan kembali ke Galilea, yaitu orang Yahudi. Nanti setelah kita genap jumlahnya, maka sebenarnya itu adalah waktunya bangsa Yahudi itu akan percaya kepada Yesus. Gitu. Karena semua itu sudah dinubuatkan juga lewat blessingnya Yusuf. Coba kita lihat. Jadi di Kejadian 49 ayat 22. Kalau di versi bahasa Inggrisnya itu lebih jelas ya. Jadi dia berkata bahwa Joseph is a fruitful vine. Ya, jadi Yusuf itu adalah seperti pokok anggur atau pohon anggur. A fruitful vine near a spring. Jadi pokok anggur yang dekat dengan mata air atau sumur. Gitu. Yang cabangnya melewati tembok. Jadi cabangnya itu melewati batas. Tadinya sebenarnya itu adalah buat orang Yahudi. Tetapi keselamatan itu, yaitu pokok anggur itu akan keluar, cabangnya itu menyentuh orang-orang fasik, yaitu bangsa-bangsa seperti kita. Gitu. Pada saat Yesus duduk di sini, coba kita lihat pada saat di ayat yang kelima. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Jadi ini itu benar-benar profetik. Artinya gini, pada saat Yesus duduk di sumur Yakub yang diberikan kepada Yusuf ini, dia mau berkata bahwa kan itu pertama kali ya, orang di luar Yahudi, wanita ini percaya kepada Yesus. Dia mau berkata bahwa cabang dari pokok anggur ini akan menjulang keluar dari luar tembok. Yaitu mereka akan Injil itu akan menjangkau sampai kepada orang-orang kafir, gitu. Dan kita lihat bahwa Yesus itu pada saat dia perjalanan dari Yohanes 4 ini, sebelumnya dia di Yohanes 3. Di Yohanes 3 itu kita lihat ya, di Yohanes 3 itu
Di Yohanes 3 ayat bentar. Bentar ya. Kenapa Yesus itu berkata di Yohanes 3 ayat 14 kepada Nikodemus tentang sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ini itu ayat tentang meninggikan ular itu ada di Bilangan 21 ayat 6 sampai 9. Bilangan 21 ayat 6 sampai 9. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpangut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipangut ular, ia memandang kepada ular tembaga itu dan tetaplah ia hidup. Jadi Yesus mau berkata bahwa saya adalah seperti, kan ular tembaga terus di atas tiang itu seperti kayak Yesus itu kena kutukan di atas kayu salib. Ketika kita memandang, jadi Yesus itu menawarkan kepada Tuhan itu sebenarnya sudah menawarkan ini kayak nubuatan ya, bahwa akan ada pada saat yang namanya ular itu artinya kutukan itu yang telah di mana Yesus itu menjadi kutuk karena kita di atas kayu salib menggantikan kita. Maka sebenarnya pada saat kita sebagai anak-anaknya setiap kali kita melihat Dia, maka kita itu akan hidup. Gitu. Itu ditawarkan kepada orang Israel, tetapi orang Israel itu menolak yang namanya juru selamat. Makanya setelah dari Nikodemus, dia itu ke wanita Samaria. Pada saat Tuhan menawarkan itu kepada bangsa Israel, bahwa nanti akan ada seperti ini disebutkan lagi bahwa saya sebenarnya yang dia ngomong pada Nikodemus itu adalah seperti dia. Nanti dia itu akan naik ke atas kayu salib seperti Musa meninggikan ular. Jadi itu tuh artinya apa? Pada saat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus melihat kepada salib Yesus, maka di bilangan ini berkata bahwa kita semua akan hidup dan tidak mati. Lewat Tuhan Yesus Kristus kita akan menjadi hidup. Karena kita sudah mati bersama dengan Tuhan di atas kayu salib juga, maka kita akan hidup bersama dengan Tuhan dan kita akan bangkit bersama dengan Dia. Gitu. Terus coba kita lihat. Lalu tadi di bilangan 21 juga kita lihat ya, 21 ayat 10 sampai 11. Bilangan 21 ayat 10 sampai 11. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Sebenarnya kalau ini di versi bahasa Inggrisnya itu mereka berkemah menuju matahari terbit. Jadi toward the sunrise. Gitu. Jadi sebenarnya ini adalah peristiwa pada saat bangsa Israel ini mereka menghadapi kematian. Akhirnya Tuhan itu menyuruh Musa membuat kayak ular dari tembaga itu supaya itu dipandang, ya kan? Setelah itu pagi-pagi mereka itu
menuju kepada matahari terbenam. Jadi kejadian Nikodemus pada saat Yesus itu, sebenarnya Yesus itu sedang menggenapi ini. Jadi kejadian Nikodemus itu terjadi pada saat malam hari juga. Dan Yesus menyinggung lagi tentang ular tembaga ini yang disebut di Bilangan, lalu Yesus ngomong lagi di Yohanes 4. Artinya apa? Pada saat kita, maksudnya sebagai anak-anak Tuhan, kita itu menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, dan kita terus memandang kepada ular ini, yaitu sebenarnya kutukan ya, yaitu salib sebenarnya, salib Yesus. Kita tahu bahwa apa yang Yesus kerjakan, dan kita terus mencari sebenarnya Yesus lakukan apa sih buat hidup saya, Yesus kerjain apa lagi buat hidup saya. Dan ketika kita bisa menangkap dan kita bisa mengerti itu, maka sebenarnya kita akan dimerdekakan. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Dia adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu ada di dalam hati kita, maka kita bisa menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Oke, sekian, mungkin mau perjamuannya. Udah. Mari kita berdoa untuk meresponin firman Tuhan yang kita terima pada hari ini. Kami ucap syukur, terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan, mengingatkan kami kembali kalau kami memerlukan air hidup daripadamu Tuhan. Dan ketika kami boleh menemukan dan bertemu dengan Tuhan sendiri, maka Tuhan akan memuaskan kami, karena air hidup itu akan keluar dari kehidupan kami, dan itu akan memenuhi kehidupan kami, dan itu akan luber sampai kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat kebenaran firman-Mu, dan kami ucap syukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan di hadapan-Mu? Kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Kami yang semestinya adalah yang harus menerima kutuk itu, tetapi Engkau menggantikan kami untuk menerima kutuk yang Kau panggulkan di dalam kayu salib untuk menggantikan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, kami percaya firman-Mu menguatkan buat kami semua. Mungkin kami merasa hidup kami sudah benar, mungkin kami merasa hidup kami sudah orang yang beriman, kami sudah pelayanan, kami sudah hidup kekristenan kami sudah lama. Tetapi sama seperti Nikodemus, kami tetap memerlukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Atau mungkin hidup kami sudah berantakan, hidup kami sudah tidak teratur, tidak karu-karuan, kami sering jatuh bangun di dalam dosa, seperti perempuan Samaria ini. Tetapi Engkau sendiri yang menghampiri kami. Engkau khusus datang untuk menghampiri kami orang yang berdosa, supaya kami boleh menerima air hidup daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ucap syukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus pada hari ini kami akan satu meja dengan Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Tuhan Yesus, sucikan dan kuduskan kami. Biarlah ketika kami menerima roti dan anggur ini, sama seperti halnya kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang sudah Tuhan berikan kehidupan kami. Dan setiap kami semua yang menerima tubuh dan darah Yesus, kami percaya yang lemah akan dikuatkan, kami yang ketakutan akan diberikan keberanian, kami yang sakit akan disembuhkan, kami yang kekurangan Tuhan akan cukupkan. Dan kami percaya Tuhan, kami yang kekurangan, Yesus sendiri akan memberikan dengan kelebihan Tuhan. Terima kasih Bapa, ucap syukur, urapi hamba-Mu yang akan melayani dalam perjamuan kudus, supaya kami boleh menerima berkat, baik semua yang menerima perjamuan kudus pada hari ini maupun yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita dan kita menerima tubuh dan darah Yesus. Kita pujikan kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Sambil perjamuan kudus kita terima. Perjamuan kudus ini hanya untuk mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga sudah menerima dalam baptisan air. Mari kita sama-sama katakan, kasih setia-Mu, kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan
lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona, sempat membuatku terpesona. Apa yang mari kita berdiri bersama-sama. aku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah kami akan membalas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Saudara, meresponi firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, perlu saudara ketahui bahwa di dalam tubuh kita 60-70% itu mengandung cairan atau air. Artinya sebagian besar tubuh kita memerlukan air. Bumi, saya melihat bahwa bumi itu 71% permukaannya tertutup oleh air. Artinya mayoritas atau sebagian besar bumi adalah air. Dan tidak kebetulan kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan bahwa kita memerlukan air hidup. Dan hanya yang bisa memberikan air hidup yang terus membuat kita tidak akan dahaga adalah melalui Yesus Kristus. Mari pada hari ini melalui perjamuan kudus ini kita minta supaya Yesus menjamah hidup kita. Kasih Yesus menjamah hidup kita, sehingga dalam hidup kita akan keluar air kehidupan, yaitu Roh Kudus. Mari kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Amen. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita terima di dalam nama Tuhan. Kami bersyukur buat tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan menggantikan kami. Karena tubuhmu sendiri yang sudah dinaikkan di atas kayu salib, maka hidup kami boleh disembuhkan Tuhan, hidup kami boleh dipulihkan. Mari kita angkat tinggi cawan di atas kepala kita. Demikian ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima di dalam nama Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kita puji Dia, katakan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hiramaya sikirala baramala. Naikkan ucapan syukur kita. Kita mengucap syukur buat kasih pengorbanannya, buat tubuh dan darah yang sudah kita terima pada hari ini Tuhan. Sikirala balamana ya. Mari katakan sama-sama, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan
ucapan syukurmu, sama-sama katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah ini Tuhan? Jadi Biji matamu, dengan apakah ku sekali lagi sama-sama serukan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah Tuhan? Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi biji matamu, menjadi anak-anakmu, Engkau yang menembus hidup kami dari budak menjadi orang merdeka. Terima kasih Tuhan, puji pada belas kasih-Mu. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? jadi biji matamu. Balas, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan dengan apakah ku balas Tuhan? Dengan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Dengan apakah ku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh darah-Mu. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, terima kasih Ibu Yohana yang sudah memberkati kita pada hari ini, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, come on. Ya saudara, jangan tegang ya saudara. Ya, firman Tuhan itu untuk kita nikmati, untuk kita terima dengan sukacita, bukan dengan ketakutan, ya, bukan dengan ketegangan. Terima kasih Bu Yana yang sudah menjadi berkat buat kita pada hari ini. Saudara-saudara, hari ini banyak juga dari rekan-rekan kita yang sebagian mudik, sebagian ada yang masih tugas di luar kota, ya, jadi tidak bisa bergabung, dan ada yang masih kurang sehat badan yang tadi sudah informasikan pada kita. Kita berdoa kita tetap menjaga kesehatan, amin saudara, tetap jaga kesehatan walaupun saudara mungkin sudah divaksin 2 kali ya, sudah lengkap ya, tapi kita tetap mengikuti protokol kesehatan, amin saudara. Dan kalau saudara pun yang bepergian, kalau bertugas, tetap kami mengingatkan supaya juga saudara tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, dan hari ini kita akan berdoa buat Ibu Martina. Ibu Martina hari ini ibadah bersama-sama dengan kita yang terakhir. Besok harus berangkat kembali ke Sulawesi, dan kita berdoa supaya Bu Martina juga balik lagi ya. Kita berdoa untuk balik lagi karena beliau harus pulang kampung ya, pulang ke di Sulawesi. Kita berdoa buat Bu Martina supaya besok dalam perjalanan Tuhan lindungi dan bisa tiba di kampung halaman dengan sukacita. Dan jangan lupa untuk terus berdoa buat kami. Dan kalau misalkan masih memungkinkan untuk kembali lagi ya, pintu gereja ini terbuka buat Ibu Martina. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, GB Rising Star Community tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara bisa mengisi di dalam amplop yang ada di kursi saudara, dan saudara bisa memasukkan di kotak persembahan, atau saudara bisa mentransfer di nomor yang ada di amplop kita. Mari kita berdoa buat persembahan kita. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menerima anugerah Tuhan melalui pengorbanan-Mu Yesus
yang memenuhi kehidupan kami, yang membuat Roh Kudus mengalirkan aliran sukacita, kasih di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami dipenuhi dengan kasih, dengan joy, dengan sukacita, dengan hidup kami terus berlimpah dengan kasih dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang mencukupkan kehidupan kami. Kami melihat bahwa setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus, maka hidupnya dicukupi oleh Tuhan dan tidak pernah kekurangan. Dan kami percaya bahwa ketika kami pun dalam masa-masa yang sulit pada hari ini, kami melihat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami tidak akan pernah lepas. Dan kami melihat bahwa pertolongan Tuhan di kehidupan kami selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, ucap syukur. Dan bila pada hari ini kami dengan ucapan syukur boleh memberikan korban ucapan syukur kami kepada Tuhan melalui persembahan yang kami boleh haturkan kembali pada Tuhan, sehingga itu boleh Tuhan pakai urapi untuk menjadi pelebaran kerajaan Tuhan. Dan secara khusus kami boleh memberikan hidup kami ya Bapa, tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, karena itu adalah ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada tambahan pengumuman Bapak Ibu Saudara, setelah selesai ibadah jangan buru-buru pulang, kita akan berfellowship bersama-sama di depan ya. Kita bisa saling mengenal satu sama lain dan tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, dan saudara rajin-rajin cuci tangan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama naikkan ucapan syukur kita. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Dengan apakah ku balas Tuhan, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Dengan apakah ku balas Tuhan, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur buat ibadah pada sore hari ini. Terimalah ibadah kami, terimalah pujian dan penyembahan kami, terimalah persembahan kami, dan terimalah hidup kami sebagai korban pujian, korban ucapan syukur, karena Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami adalah persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih buat hamba-Mu Ibu Yohana yang sudah menjadi saluran berkat buat kami melalui kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan melalui kami semua di dalam ibadah pada hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Tuhan memberkati. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan itu akan bertumbuh subur dalam kehidupan kami dan akan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati Ibu Yona, berkati Pak Jimmy, berkati dalam setiap usahanya, berkati dalam kehidupan rumah tangganya. Tuhan memberkati dalam pelayanannya. Jadikan semua apa yang pun mereka lakukan, Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih, dan kami juga mengucap syukur buat tim yang sudah bersama-sama dengan kami beribadah bersama-sama pada hari ini. Pak Reva dan Ibu, Tuhan memberkati. Bu Novi dan Bapak, Tuhan memberkati. Tuhan, di dalam nama Yesus kami percaya bahwa berkat Tuhan akan curahkan dalam kehidupan mereka. Tuhan memakai mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan memakai mereka dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan memakai mereka dalam setiap pelayanan mereka, sehingga nama Tuhan Yesus boleh dimulaikan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, dan kami juga mengucap syukur buat setiap anak-anak Tuhan yang melayani pada hari ini. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami percaya bahwa ketika kami memberikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, berkat-berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, dan biarlah di masa-masa yang akan datang ketika kami melayani, kami boleh memberikan yang lebih baik lagi dalam kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Bapa, hari ini secara khusus kami berdoa buat Ibu Martina yang besok akan berangkat ke Sulawesi untuk pulang kampung Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Terima kasih sepanjang beberapa bulan Ibu Martina boleh bersama-sama dengan kami, boleh beribadah, mereka boleh bertumbuh bersama-sama. Biarlah ikatan sebagai saudara rohani tidak hanya terputus ketika Ibu Martina kembali ke Sulawesi, tetapi itu boleh terus dibawa di dalam kehidupannya dan boleh menjadi berkat Ibu Martina di Sulawesi Tuhan. Dan bila Tuhan mengizinkan untuk Ibu Martina boleh kembali lagi di Tangerang ini, kiranya Tuhan juga akan mempertemukan kami kembali. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati kehidupannya, berikan umur yang panjang, kesehatan, sehingga di dalam kehidupan Ibu Martina di Sulawesi boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, dan kami ucap syukur buat ibadah pada hari ini, buat setiap kami semua umat Tuhan yang beribadah secara onsite maupun secara online. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, Tuhan memberkati kebaktian kami. Kami berdoa Tuhan kiranya turunkan berkat-Mu atas kehidupan kami semua. Tuhan memberkati hubungan antara suami dan istri, Tuhan memberkati hubungan antara orang tua dan anak, Tuhan memberkati hubungan dalam rumah tangga kami, Tuhan memberkati dalam kehidupan keluarga kami. Biarlah Yesus boleh menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami juga berdoa buat kami semua yang bekerja, Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan kami. Kami yang berusaha, Tuhan memberkati dalam setiap usaha kami. Jadikan berhasil apapun yang kami kerjakan. Kami yang sedang mencari usaha ataupun mencari satu pekerjaan, kiranya Tuhan memberkati sehingga kami boleh dipertemukan dengan pekerjaan dan usaha yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami, kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka. Anak-anak kami yang sekolah Tuhan memberkati, anak-anak kami yang kuliah Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat di kampus mereka, di sekolah mereka, dalam masa pertumbuhan mereka. Mereka boleh semakin mengenal Tuhan, karakter mereka dibangun menjadi karakter Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan menjaga dan melindungi kesehatan kami. Berikan tubuh yang sehat, jauhkan dari setiap sakit penyakit, jauhkan dari setiap COVID-19, supaya dengan tubuh yang sehat kami boleh terus beraktivitas dan kami boleh terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami juga berdoa buat setiap kami semua umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini kami mengalami suatu pergumulan, satu masalah dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami boleh memiliki cara pandang Tuhan untuk melihat masalah dan pergumulan kehidupan kami. Kami boleh melihat bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa setiap pencobaan, setiap ujian yang akan kami lalui adalah pencobaan dan ujian yang biasa, yang tidak pernah melampaui kekuatan kami. Ketika kami dicobai, ketika kami diuji, Tuhan akan membuka jalan keluar dalam kehidupan kami. Dan biarlah segala perkara dapat kami tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa rancangan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang untuk mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami juga serahkan gereja ini dalam tangan Tuhan, komunitas ini Rising Star Community, dimanapun kami boleh berada. Biarlah kami boleh menjadi bintang-bintang yang memancarkan kasih Tuhan. Kami bukan bintangnya besar, tapi kami adalah bintang yang memancarkan kasih Tuhan pada orang sekeliling kami. Biarlah kami boleh mengasihi Tuhan dan kami boleh mengasihi sesama kami seperti Tuhan mengasihi kami semua. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat dalam perkataan kami boleh menjadi berkat dalam perbuatan kami, dan kami boleh menjadi berkat dalam setiap pemikiran-pemikiran kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat Indonesia, Tuhan memberkati bangsa ini, berkati dalam masa-masa vaksin ini Tuhan, program pemerintahan, supaya dengan vaksin ini Tuhan akan memulihkan negeri kami, memulihkan kesehatan negeri kami, sehingga negeri kami boleh pulih kembali seperti semula dan kami boleh kembali beraktivitas seperti semula. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, di pelosok-pelosok, di gunung-gunung, di lembah-lembah. Kami berdoa di nama Yesus, Tuhan memberkati mereka, sama seperti Tuhan memberkati kami. Jadikan kami sebagai sejarah yang kuat,
sebagai satu network yang kuat supaya kami boleh menjangkau jiwa-jiwa, kami boleh menangkan Yesus pada setiap orang, dan semakin banyak orang-orang boleh memenuhi kerajaan surga. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan yang sudah menghantar kami tiba di tempat ini dengan selamat, maka Tuhan akan mengirim kami kembali ke tempat kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya turunkan berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan kembalilah di dalam aktivitasmu dengan membawa berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus bersama-sama dengan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati.